semuanya dalam keadaan luar biasa dan juga dipenuhi dengan sukacita. Di tengah-tengah pandemi ini aku mau undang semua yang bermanfaat yang GBK Pemeru jawabannya untuk mengikuti PA online. Walaupun aku di sini dan kamu di sana, kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Mari kita mulai PA kita. Mari kita akan pujian kita, mari kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia.
Halo, salam sejahtera untuk anak-anak kami Permata semua, dimanapun berada. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian PA Permata pada hari ini, dan kami harapkan semua anak-anak Permata juga dapat mengikuti acara PA bersama ini walaupun berada di dalam rumah kita masing-masing. Ya, melalui pengurus Permata Rungkut, kita ucapkan terima kasih bahwa mereka juga telah mempersiapkan acara ini supaya semua anak-anak kami Permata dapat mengikuti kegiatan yang selalu rutin dilakukan untuk mengikuti PA Permata. Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang selalu setia mengasihi dan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mohon pengampunan dosa, sehingga kami dilayakkan, dimampukan untuk memahami firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus Tuhan yang bekerja untuk hamba Tuhan, begitu juga untuk semua anak-anak kami Permata saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Shalom semua untuk anak-anak Permata. Kita bersukacita pada hari ini bahwa kita masih bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita bayak bas kelem ate. Kita kaya di dalam kasih. Kekayaan kita dalam kehidupan sebagai orang percaya adalah kemampuan untuk memberi. Kalau seandainya kita ditanya mana lebih enak, mana lebih senang, diberi atau memberi, ya mungkin kita mengatakan memberi, tapi pada kenyataannya kita lebih senang kalau kita diberi. Bahkan kalau kita merasa bahwa kita pantas untuk diberi, kita tidak mendapatkannya, mungkin kita bisa marah ya. Ternyata dalam pembacaan kita ini kita diingatkan kembali bahwa saat kita memberi, kita sudah mendapat kesempatan diberkati. Secara umum, ya, boleh kita katakan bahwa orang yang berkelebihan, orang yang berkecukupan adalah orang yang pantas untuk memberi. Ini mungkin rumus kita, tapi pada kenyataannya kepemilikan atau memiliki banyak harta itu tidak menjadi otomatis dia mampu memberi yang banyak atau yang terbaik. Boleh kita contohkan ke pembacaan kita tadi. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, jemaat yang selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Penderitaan-penderitaan mereka membentuk karakter dan iman mereka. Tetapi mereka tidak pernah berhenti memberi walaupun mereka berkekurangan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, jemaat yang berpengetahuan, jemaat yang berpengalaman, berkelimpahan. Tetapi pada saat diajak untuk memberi, mereka tidak sehebat jemaat Makedonia yang miskin. Jadi bukanlah menjadi otomatis kalau orang yang berkecukupan atau orang yang kaya itu pasti rumusnya mau memberi banyak. Dan kita juga melihat bahwa orang juga mampu memberi dari kekurangannya. Ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaan Tuhan, ya. Karena orang yang mampu memberi dari kekurangannya itu adalah karya Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Boleh kita lihat ke ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu, juga dalam pelayanan kasih ini. Jadi kaya iman itulah yang membuat orang mampu untuk memberi dari apa yang dia punya. Jadi anak-anak Permata yang dikasihi Tuhan, kalau kita tumbuh kaya dulu baru kita memberi, berkelimpahan dulu dan berkecukupan dulu baru memberi, itu tidak sampai kapanpun akan kita lakukan. Ya, ini kami juga mengajak anak-anak Permata ya, dari sekarang
melatih diri untuk dari mana kita beri, kita juga masih diberi orang tua. Ini kan anak-anak permata kan dapat jajannya 1 bulan atau per minggu. Mungkin seminggu dapat 50.000. Ya, boleh nggak disisihkan kira-kira 5.000 dari yang 50.000? Atau kalau kita hitung 1 bulan 200.000, boleh nggak disimpan itu sekitar 10 sampai 20.000 disisihkan untuk memberikan persembahan persepuluhan misalnya. Karena apa? Kenapa saya katakan seperti itu? Latihan untuk memberi itu jangan ditunggu sampai ketika kita berkelimpahan. Ya, setelah kita berkecukupan. Kalau kita melatih diri kita dari kecil memberi sedikit demi sedikit dari apa yang kita peroleh, nanti satu saat pada saat kita berkelimpahan, kita tidak akan merasa rugi untuk memberi. Karena ada juga orang merasa rugi untuk memberi. Ya, itu untuk rugi. Ya, di dalam iman kita tidak akan pernah berkekurangan, karena apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab 2 Korintus tadi, hendaklah semuanya memberi dengan rela dan ikhlas. Ya, kerelaan dan keikhlasan itu penting pada saat kita memberi. Karena apa? Tuhan Yesus pun mau memberi hidupnya, mempersembahkan hidupnya datang ke dunia ini, meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan kekayaannya supaya kita memperoleh keselamatan. Dia mempersembahkan yang terbaik. Kita, ya, anak-anak kami permata khususnya, apa yang terbaik bisa kalian persembahkan untuk Tuhan? Apakah waktu? Ya, apakah pengabdian kalian sebagai orang yang percaya datang ke gereja dengan tekun, mengikuti ibadah-ibadah kita, atau memberikan yang terbaik dengan menolong orang tua? Karena banyak sekali bentuk pemberian yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Apakah melalui orang tua, apakah melalui gereja, apakah melalui apa yang kita punya yang telah dititipkan oleh orang tua kepada kita. Ini saya lihat di program Permata, metode aksi mengumpulkan dana 5.000 untuk korban HIV/AIDS dan narkoba. Ya, ini kalau kita hitung 5.000 ini berapa batang rokok ini ya? Ya, kalau boleh kita beli paket ini cukup untuk berapa hari nih? Yang 5.000 ini. Ya, kalau kita hitung untuk itu pasti kita tidak mau memberi. Tetapi kalau kita berpikir bahwa dengan uang 5.000 ini, kalau kita kumpulkan ada 1.000 orang yang mengumpulkannya, 5.000 kali 1.000 sudah berapa? Dan berapa orang yang dapat kita selamatkan korban HIV/AIDS? Berapa orang yang dapat kita tolong orang yang telah menjadi korban narkoba? Ya, dengan memberikan pertolongan, apakah melalui makanan minuman mereka atau di panti rehabilitasi mereka mendapat kasih sayang melalui bantuan kita yang sedikit ini. Jadi jangan kita menganggap bahwa yang sedikit ini tidak berguna. Walaupun uang ada misalnya 1.000 terletak di rumah atau di meja, jangan sepele. Karena kadang-kadang karena 1.000 rupiah kita berpikir, ini kan 1.000. 1.000 ini pun kalau dikumpulkan dikalikan 10.000, kalau ada orang 10.000 mengumpulkan uang 1.000, itu berapa banyak yang akan terkumpul? Dan uang yang 5.000 tidak akan pernah sempurna menjadi 5.000 kalau tidak ada uang 1.000, ya kan? Jadi anak-anak Permata semua melalui program aksi mengumpulkan dana 5.000 ini diharapkan juga kita semua telaten ya, melatih diri kita memberikan yang terbaik untuk sesama kita manusia. Bagaimana mungkin kita memberi kepada Tuhan yang kita tidak lihat, sedangkan orang yang dapat kita lihat pun kita tidak mau kasih. Ya, jadi ini tentu anak-anak Permata diajak supaya selalu memberikan yang terbaik. Ya, karena banyak sekali motif orang memberi ya. Karena dia tidak suka pun dia mau memberi. Misalnya contohnya seperti ini. Ada anak anjingnya lahir 5. Karena dia kewalahan memberi nasi untuk anak anjing itu, setiap orang datang dia tanya, "Kamu tak mau nggak anak anjing?" Sebenarnya bukan karena mau memberi, tapi karena dia sudah kewalahan mengurus anjingnya.
Jadi ada juga orang yang memberi karena memang dia tidak perlu. Walaupun ada juga orang yang memberi karena ikhlas dan rela. Jadi anak-anak permata yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, juga untuk sesama kita. Mari kita bersama-sama melatih diri kita untuk memberikan yang terbaik, karena saat kita memberi yang terbaik, kita telah menghormati Tuhan. Karena tadi juga dikatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Bukan berarti kalau kita sudah punya banyak, kita tidak akan pernah kekurangan. Dan juga kita jangan sepele dengan orang yang kita anggap miskin, orang yang berkekurangan. Inilah bahan yang bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua permata. Ya, baik permata yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, yang masih sekolah, yang sedang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan. Belajarlah melatih diri memberikan yang terbaik dari apa yang kamu punya. Ya, dari apa yang kamu punya. Supaya dengan melatih diri ini itu menjadi kebiasaan kita yang permanen kemudian hari. Dan ketika kita menjadi orang yang sukses, kita juga sudah terbiasa untuk memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa hidup kami telah diberkati Tuhan. Karena berkat Tuhan kami memperoleh kesehatan, kami memperoleh kesempatan untuk hidup, berkarya di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah ya Tuhan kami semua anak-anak-Mu, supaya mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan segala sesuatu apa yang kami miliki, yang Tuhan telah percayakan. Karena pada saat kami memberi dengan sukacita, kami percaya berkat Tuhan melimpah bagi kami. Biarlah kami selalu meneladani teladan Kristus Yesus, yang telah memberikan hidupnya untuk keselamatan kami, yang telah meninggalkan kekuasaan, kemuliaan, kehormatan, dan kekayaannya di surga hanya untuk satu cinta kasih untuk semua umat manusia yang telah berdosa. Supaya kami dapat selamat, Tuhan mau memberikan dan mempersembahkan hidup Tuhan Yesus yang terbaik untuk dunia ini dan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan dari 6 dan 5 nomor 256. Yesus Tuhan. Sekarang kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam Tuhan kami beriman, di dalam Tuhan kami berpengetahuan, memiliki kasih yang sempurna,
dan memiliki kesempatan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan telah titipkan bagi kami. Biarlah kami semua terpanggil melakukan cinta kasih, mengorbankan diri kami, mengorbankan segala sesuatu kepentingan, kesenangan, dan hobi kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk sesama kami. Khususnya program Permata Pusat mengumpulkan uang 5.000 untuk program menolong orang-orang yang menjadi korban HIV/AIDS dan narkoba. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami, supaya mereka tidak pernah merasa berkekurangan saat mereka memberi. Karena kami percaya pada saat kami memberi, kami selalu diberkati, karena hidup kami adalah pemberian Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus Permata Pusat, Permata Klasis dan Runggun, khususnya Permata Runggun Bahagia, supaya selalu bersama-sama melaksanakan program kerja bersama untuk memuliakan nama Tuhan, mewartakan kabar baik, sehingga setiap orang dapat mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui media sosial. Karena saat ini dunia, negara kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tuhan, kami diajak bersama-sama untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga jarak dan diam di rumah, supaya kami dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami sabar dan taat kepada pemerintah yang telah Tuhan pilih sebagai wakil Tuhan. Dan juga kami taat kepada apa yang dianjurkan oleh gereja Tuhan melalui moderamen, supaya kami selalu tekun melakukan ibadah-ibadah kami. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati pengurus Permata Runggun GBKP Jalan Bahagia, supaya mereka menjadi satu tim kerja yang kuat untuk saling menolong, saling berbagi, dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga segala program yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah dan yang kuliah, juga yang sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin mereka juga bekerja dan belajar online pada saat ini. Biarlah mereka melakukannya dengan tekun dan sabar. Dan kami mohon kiranya Tuhan Engkau berkati anak-anak Permata yang berulang tahun, supaya pertambahan umurnya juga menjadi sumber sukacitanya. Anak-anak Permata yang sedang berduka karena banyak sekali tugas-tugas yang harus mereka kerjakan untuk menolong ekonomi rumah tangga. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan supaya mereka tidak berduka dan bersedih, tetapi mereka bersukacita karena mampu dan memiliki kesempatan untuk menolong orang tua mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, mencari jodoh. Kiranya Tuhan mempertemukan dia dengan pasangan hidupnya. Dan Permata yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong dia supaya dia dapat bertemu dengan pekerjaan seperti yang Tuhan kehendaki. Anak-anak Permata yang sedang dalam proses menyelesaikan studinya, kiranya roh hikmat pengetahuan berasal dari Tuhan Engkau karuniakan, supaya dia dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua orang tua yang sedang berjuang untuk menghidupi keperluan anak-anak. Kami tahu Engkau Tuhan memelihara dan merawat hidup kami. Kiranya Engkau memberikan rezeki kepada setiap orang tua saat mereka melakukan pekerjaannya, karena kami percaya banyak cara Tuhan untuk memelihara, mencukupkan dan menghidupi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, bersama dengan semua anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, juga tim medis yang sedang berjuang menolong setiap orang yang sakit di rumah sakit, khususnya pasien yang terinfeksi positif COVID-19. Tuhan Kau berkati mereka semua, berkati seisi rumah tangganya, berikan tubuh mereka kuat dan sehat, dan mereka juga tidak terinfeksi
dengan segala penyakit virus yang mematikan. Kiranya Tuhan Engkau selalu berikan hikmat, pengertian dan pengetahuan. Juga negara kami tetap aman, karena Tuhan tetap memberikan berkat Tuhan melalui semua aparat negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati Modram, Klasis dan Tunggut, supaya semuanya juga dapat bekerja sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami dapat cepat selesai lepas dari masalah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Terima dan berkatilah persembahan kami, supaya dapat berguna untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga menyebarluaskan kabar sukacita di seluruh muka bumi, khususnya di GBKP. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.